Nah, bedanya apa yang aku rasain ketika dengerin hidup adalah main goyang gitu. Jadi kayak misalnya kayak gini, goyang banget. Apa kabar? Gimana kabarnya hari ini? Baik, baik banget. Coba ceritain dong series terbarunya ini jadi apa yang siapa? Jadi series terbaru yang kali ini adalah Gairah Muda, Gairah Masa Muda ada di YouTube. Jadi series ini mengangkat, jadi ini series pertama buat Indonesia yang tentang hidup ya. Jadi ini mengangkat hidup dan juga mengangkat kasusnya bullying. Dan di sini maybe orang kalau misalnya ngelihat peran aku, di sini aku perannya sebagai Nicole. Nicole ini orang yang sebenarnya dibilang pembuli sih bukan pembuli ya. Cuman dia itu ada banyak trauma sehingga dia itu kayak melakukan apa yang dia harus lakukan sekarang. Dan jujur aku peranin Nicole ini banyak banget nangisnya malah. Nangisnya kayak gimana nih, mungkin ada challenge Wow, ada banyak apa ya? Ada kenapa nangisnya tuh karena ada banyak nih. Aku nggak boleh spill, tapi kasarannya adalah well, pokoknya ini maybe ada beberapa orang in real life itu relate lah dengan ini dan maybe nggak banyak dan maybe tidak sedramatis itu tapi ada lah dan apa ya kayak sebenarnya ternyata di sini aku bisa lihat dan bisa tahu ternyata orang yang membuli itu ya mereka itu ada kenapa mereka membuli itu karena maybe mereka insecure, mereka itu pernah disakiti sebelumnya atau rumah tangga mereka tidak beres, itu ada sebabnya semuanya dan itu membuka mata aku. Nah, kenapa kamu akhirnya mau menerima series ini? Apa karena dari peran yang kamu mainkan, oh cocok nih, makanya kamu mau? Kenapa kok aku nerima series ini adalah karena aku suka dengan perannya Nicole. Pertama kali waktu aku baca Nicole, dia itu namanya sih antagonik. Tapi di sini saya berbicara dengan Pak Ruki, sutradara kita. Saya mau bikin Nicole ini lebih soft. Jadi antagonisnya tuh karena ada maksudnya dan orang-orang melihat dia pasti kasihan, bukannya malah benci. Dan aku pun ketika baca skripnya, rasanya lama-lama dia tambah lama tambah kasihan. Dan Pak Rudi pun bilang sama aku, ini sebenarnya kayak ini partnya kamu nangis, tapi nangisnya terserah kamu deh. Karena Pak Rudi sudah percaya. Nah, syuting yang kemarin gimana, boleh ceritain? Gimana tuh? Di proses syuting keseruannya mungkin bisa diceritain. Wow, seru banget karena ternyata kan sini sebelumnya film kan ya. Yang ini series dan jujur series itu enaknya itu karena dia panjang ya, lebih panjang daripada film. Ada episode 1 sampai 10 sampai 12 yang ini. Ternyata di sini chemistry-nya lebih dapet, kita sama teman-teman lebih akrab dan lebih seru lah. Tapi film juga seru. Oke, jadi kan di sini kan bilang tadi ada hidup. Nah, kamu sendiri gimana tentang lagu-lagu hidup? Sebenarnya lagu hidup tuh, maybe banyak orang bilang kayak, wah ini lagunya vulgar lah, gini lah. Tapi menurut aku ini lagu yang inovasi anak Gen Z yang baru lah ya. Apalagi ini karyanya anak bangsa, jadi menurut aku benar-benar oke banget. Dan oke buat bisa. Akhirnya mendengarkan juga. Ya lagi, ya ampun, aku merasa kayak karena di syutingan ini setiap hari itu dengerin hidup terus jadi suka banget. lagu apa aja kalau hipdot kira-kira kalau dari kasus ini? Kayak kalau misalnya aku paling dengerin itu deh. Kayak Ciku Hibi, Ciku Hibi, kamu itu kayaknya bisa sama gitu. Kenapa Kak suka iya lagu? Jadi tertarik ngulik lagu hipnot nggak sih? Wow, kalau misalnya itu kayaknya belum tahu nih ya, belum tahu coming soon could be, tapi ada tertarik dikit. Tapi emang apa yang kamu rasain sih ketika denger lagu hipdot kayak gitu? Apa yang kamu rasain ketika denger lagu hipdot yang kayak hip? Nah, bedanya apa yang aku rasain ketika dengerin hidup adalah main goyang gitu. Jadi kayak misalnya kayak gini, goyang banget. Denger Bejiku Hibiru sama itu juga bikin goyang juga. Benar, seru banget. Ini kan kamu juga series pertama ya kalau tadi kalau masuk Series ketiga. ketiga. Nah,
biasanya kan kamu juga sebelumnya main film gitu kan. Kira-kira bedanya apa sih syuting series sama film ini kalau dari Kazu? Bedanya syuting series sama film. Oke. Jadi kalau misalnya bedanya dari aku tadi, aku kembali lagi. Dia itu kan kalau film kan nggak selama itu. Bondingnya itu kadang-kadang, yes kita ada workshop, tapi kalau misalnya sama yang series kayak gini, ternyata lebih lama series ya. Tapi kita juga jadi lebih akrab dan apa ya, maybe bedanya itu, I think bedanya di situ aja sih. Dan kadang-kadang pengambilan gambarnya lebih cepat aja. Ini project pertama juga sama Kak Junior Roberts ya? Yes, project pertama. Iya, kamu gimana nih Dem, bangun chemistry-nya sama Kak Junior? Kan pertama kali Aku kayak nggak perlu effort untuk membangun chemistry karena orangnya juga seru banget. Jadi aku kalau misalnya ngobrol sama dia, seru aja, orangnya lucu kan. Jadi ada pengalaman menarik nggak mungkin syuting bareng Kak Junior Roberts ini untuk pertama kali? apa ya? Tahu mulut deh. Aku kalau syuting sama dia berdua nih, misalnya kan ada scene bareng kan. Aku harus bilang, Ju, please tolong jangan ketawa ya, ini adegan serius. Udah nggak, gue profesional kok. Terus nanti mukanya aneh lagi. Dia ketawa lagi, gak harus retake lagi. Tapi itu seru sih. Ini soal kostum, konsepnya gimana sih? Kalau katanya orang-orang, ini konsepnya agak India dikit. Tapi kalau misalnya dari aku sebenarnya dia nggak ada konsep yang tertentu ya. Dia lebih ke ini desainnya my mom is a designer. Jadi dia desain ini dan ini jahit kemarin. Kalau yang ini lengannya doang jahit kemarin. Kalau ini 1 bulan yang lalu. Ini nggak ada bahan ya, semua dari kayak kristal gitu. Ada bahan dikit sini kayak fluid gitu atau kayak apa gitu, apa ya mbak? Lupa deh. Ah, tila. Orang Jawa ngomongnya tila. Tapi konsepnya kayak lebih ke Indian gitu, India gitu atau? Nggak kepikiran India sih, tapi jadinya gitu ya. Iya lagi. Ceritanya. Dan warnanya pun kamu yang pilih, warna merah atau? Ya, sebenarnya di sini aku terserah aja sih mau warna apa, cuma jadinya warna merah and I like the color red, so why not? Jadi ini hasil karya mama pun. Hasil karya mama seperti ini. Oke, terima kasih banyak ya. Thank you so much, Kak.